Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lazwa Irhami dari kelas P nomor NIM 2020-53007 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok 1 mengenai materi sistem pakar atau expert system. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Abdul Malik 2020-53119. Nomor 2 Yusuf Lazwa Irhami 2020-53007. Yang ketiga ada Wahyu Cahyo Putra dengan NIM 2020-53117. Dan yang terakhir ada Muhammad Hanifan dengan NIM 2020-53004. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu tentang pengertian dari sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini ialah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contohnya dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki tentang konsep dasar dari sistem pakar. Yang pertama ada keahlian atau expertise. Keahlian dapat diperoleh dari training, membaca, dari pengalaman. Nah, keahlian itu meliputi fakta tentang area, teori tentang area, dan strategi global untuk memecahkan. Yang kedua, ada pakar atau expert. Sulit untuk mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan pakar itu. Masalahnya, ada beberapa banyak keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dikualifikasikan sebagai pakar. Namun, berikut ini dijelaskan beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pakar. Yang pertama, ada dapat mengenalkan dan merumuskan. Yang kedua, dapat memecahkan masalah dengan cepat. Yang ketiga, dapat menjelaskan sesuatu. Yang keempat, dapat menentukan dan belajar dari pengalaman. Untuk selanjutnya yaitu pemindahan keahlian atau transferring expertise. Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakar. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yaitu yang pertama, memperoleh pengetahuan pakar. Yang kedua, merepresentasikan pengetahuan ke dalam komputer. Yang ketiga, mengolah pengetahuan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Yang keempat, memindahkan pengetahuan ke pengguna. Nah, pengetahuan disimpan dalam komputer berupa komponen yang disebut knowledge base. Pengetahuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu fakta dan rule. Selanjutnya ada menarik kesimpulan atau inferencing. Keistimewaan dari sistem pakar adalah kemampuan nalarnya. Komputer diprogram sehingga dapat membuat kesimpulan. Pengambilan keputusan ini dilaksanakan dalam komponen yang disebut dengan inference engine. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada aturan atau rule. Kebanyakan sistem pakar adalah sistem berbasis rule. Pengetahuan disimpan dalam bentuk rule sebagai prosedur pemecahan masalah. Dan untuk selanjutnya yaitu ada kemampuan menjelaskan atau explanation capability. Keistimewaan lain dari sistem pakar adalah kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi atau rekomendasi diperoleh. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Cahyo Putra. Assalamualaikum. Saya akan meneruskan presentasi
dari teman saya yang sebelumnya tentang ciri-ciri sistem pakar. Ciri-ciri sistem pakar yang pertama yaitu terbatas pada domain keahlian tertentu. Kedua, dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak pasti, dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara yang bisa dipahami. Yang keempat, berdasarkan aturan atau rule tertentu. Yang kelima, dirancang untuk data dikembangkan secara bertahap agar bisa menghasilkan informasi yang baik dan akurat. Terus, kelebihan dan kelemahan sistem pakar, yaitu yang pertama, meningkatkan output dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Dan ketiga, handal. Terus yang keempat, merupakan arsip yang terpercaya dari sebuah keahlian, sehingga pengguna seolah-olah berkonsultasi dengan pakar meskipun sang pakar sudah pensiun. Selanjutnya, masalah dalam mendapatkan pengetahuan, di mana pengetahuan tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah, karena kadangkala pada pakar dari masalah yang kita buat tidak ada, dan kalaupun ada, kadang-kadang pendekatan yang dimiliki oleh pakar berbeda-beda. Untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengembangan. Dan sistem pakar tidaklah 100% bernilai benar. Oleh karena itu, perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Dalam hal ini, peran manusia tetap merupakan faktor dominan. Tujuan sistem pakar. Pada dasarnya, sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Beberapa aktivitas pemecahan masalah yang dimaksud seperti interpretasi, prediksi, diagnosis, terus perencanaan atau desain, perancangan atau desain, perencanaan, monitoring, debugging, instruksi, kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan saya Abdul Malik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Wahyu Cahyo Putra. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan sistem pakar. Tujuan sistem pakar ada beberapa poin nanti. Yang pertama adalah interpretasi, di mana interpretasi adalah membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah, pengambilan keputusan dari hasil observasi, termasuk pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan lain-lain. Untuk yang kedua, tujuan sistem pakar yang kedua adalah prediksi, di mana prediksi adalah memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Contohnya prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain-lain. Kemudian tujuan sistem pakar yang ketiga adalah diagnosis, di mana menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks berdasarkan pada gejala-gejala yang teramati diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain-lain. Kemudian tujuan sistem pakar yang keempat adalah perancangan atau desain, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Contoh perancangan layout sirkuit, bangunan, dan lain-lain. Kemudian tujuan sistem pakar yang kelima adalah perencanaan, merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai tujuan dengan kondisi awal tertentu. Contohnya perencanaan keuangan, militer, dan lain-lain. Kemudian tujuan sistem pakar yang selanjutnya atau yang keenam adalah monitoring,
yakni membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Contohnya, computer aided monitoring system. Kemudian tujuan sistem yang selanjutnya debugging. Menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Contohnya, memberikan resep obat terhadap kegagalan. Kemudian, tujuan sistem pakar yang selanjutnya adalah instruksi. Jadi, mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek. Contoh, melakukan instruksi diagnosis dan debugging. Kemudian, tujuan sistem pakar yang selanjutnya adalah kontrol. Jadi, mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Contohnya, melakukan kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kelakuan sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur sistem pakar. Di mana struktur sistem pakar? Sistem pakar terdiri dari dua bagian pokok, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultasi atau consultation environment. Lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangunan sistem pakar, baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Kemudian poin yang kedua adalah komponen-komponen yang terdapat dalam arsitektur atau struktur sistem pakar sebagai berikut. Yang pertama, antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, antarmuka menerima dari sistem dan menyajikannya ke yang dapat dimengerti oleh pemakai. Kemudian, struktur sistem pakar yang selanjutnya adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Struktur yang selanjutnya adalah akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Akuisisi pengetahuan ialah informasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Struktur sistem pakar yang selanjutnya yakni mesin atau motor atau inference engine. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi ialah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace dan untuk memformulasikan kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anifan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu Saudara Malik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk atau tipe sistem pakar. Dalam bentuk atau sistem pakar sendiri yaitu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu mandiri, yang kedua yaitu tergabung, kemudian yang ketiga yaitu terhubung, kemudian yang keempat yaitu sistem mengabdi. Pada yang pertama yaitu sistem mandiri ya. Sistem pakar yang murni berdiri sendiri, tidak digabung dengan software lain. Bisa dijalankan pada komputer pribadi atau mainframe. Mainframe sendiri yaitu dalam bahasa Inggris merupakan suatu istilah data teknologi informasi yang mengacu pada suatu komputer yaitu kelas tertinggi yang dapat menjalankan berbagai tugas ya, semisal tugas kompetensi rumit yang bisa menjalankan dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua yaitu sistem pakar terkait atau tergabung. Dalam bentuk sistem pakar ini hanya merupakan bagian dari program yang lebih besar. Program tersebut biasanya menggunakan teknik algoritma konvensional, tapi bisa mengakses sistem pakar yang ditempatkan sebagai subroutine yang bisa dimanfaatkan setiap kali dibutuhkan. Pada sistem tergabung ini adalah suatu sistem yang mampu untuk menyelesaikan suatu project, semisal untuk perhitungan matematik atau dapat untuk membuat grafik ya.
dan keperluan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu terhubung, merupakan sistem pakar yang berhubungan dengan software lain, misalnya spreadsheet atau kemudian DBMS atau database management system, kemudian program grafik. Pada saat proses inferensi, sistem pakar bisa mengakses data dalam spreadsheet atau DBMS atau program grafik bisa dipanggil untuk menayangkan output visual. Untuk terhubung, sistem pakar terhubung ini yaitu menghubungkan ke software. Jadi program sistem pakar ini dapat berhubungan dengan mengakses paket program lainnya. Untuk DBS sendiri yaitu untuk suatu sistem software yang dirancang khusus untuk mengolah suatu database dan mengakui operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Kemudian yang keempat yaitu sistem mengabdi, merupakan bagian dari komputer khusus yang diabadikan kepada fungsi tunggal. Sistem tersebut bisa membantu menganalisa data radar dalam pesawat tempur atau membuat keputusan intelijen tentang bagaimana memodifikasi pembangunan kimia dan lain-lain. Pada sistem mengabdi ini diperuntukkan untuk bidang militer ya, untuk operasi latihan militer, untuk pertempuran atau mengembangkan alutsista pada suatu negara. Jadi sangat berguna ya. Oke, cukup dari kami. Kurang lebihnya jika ada tutur kata kami yang ada yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul alam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.